Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrianexis, Prodi Perbankan Syariah kelas C. Pada kesempatan ini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan jawaban saya mengenai pada pertanyaan 1, yaitu apa yang Anda ketahui tentang transparansi dan kualitas data Bank Syariah. Transparansi adalah suatu tugas atau kegiatan yang bersifat terbuka bagi semua, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian, yang mana mudah dan dijamin untuk diakses oleh semua pihak yang membutuhkan atau yang ingin memperoleh informasi tersebut. Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam perwujudan pemerintahan yang baik. Adanya transparansi bisa menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang akan dicapai. Sebuah organisasi yang berhubungan dengan publik atau masyarakat diperlukan adanya keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat atau yang lebih dikenal dengan istilah transparansi. Mengapa transparansi itu penting? Karena transparansi sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap organisasi yang bersangkutan, dalam hal ini adalah pemerintah. Adapun prinsip-prinsip transparansi adalah yang pertama, adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat, meliputi informasi mengenai dana, cara pelaksanaan, dan bentuk bantuan atau program. Yang kedua, adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan. Yang ketiga, adanya laporan berkala mengenai penyalahgunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum. Dan yang keempat adalah laporan tahunan. Yang kelima, website atau media publikasi organisasi. Yang keenam, pedoman dalam penyebaran informasi. Adapun tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik, di mana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan. Kualitas data Bank Syariah. Bank Syariah saat ini tengah naik daun dalam industri finansial dan perbankan, mengedepankan prinsip syariah. Menabung di Bank Syariah memberikan benefit atau kenyamanan tersendiri bagi Anda. Banyak yang berpandangan bahwa Bank Syariah hanya dikhususkan untuk masyarakat tertentu saja. Namun nyatanya benefit dari produk dan layanan Bank Syariah bisa dinikmati semua orang, tidak terbatas pada golongan tertentu. Namun perbankan syariah tampaknya belum menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan dari sisi pertumbuhan lini bisnisnya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melihat ada 7 persoalan yang dihadapi perbankan syariah nasional untuk bertumbuh secara cepat. Persoalan pertama yaitu yang dihadapi oleh perbankan syariah dan berdampak terhadap pengembangan perbankan syariah di Indonesia, yaitu belum selarasnya visi dan kurangnya koordinasi antara pemerintah dan otoritas dalam pengembangan perbankan tersebut. Yang kedua adalah persoalan terkait masih banyak perbankan syariah yang belum memiliki modal memadai. Dampaknya, bank-bank syariah kesulitan mengembangkan usaha seperti membuka kantor-kantor cabang, mengembangkan infrastruktur, dan pengembangan segmen layanan. Yang ketiga adalah struktur pendana perbankan syariah yang masih mengandalkan pembiayaan dari dana mahal. Artinya, nilai pengembalian kepada nasabah atau yang pada bank konvensional disebut sebagai bunga simpanan terhitung cukup tinggi. Sedangkan yang keempat, produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai ekspektasi masyarakat. Fitur bank syariah belum selengkap produk serupa bank konvensional. Selanjutnya yang kedua, menurut Anda bagaimana tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah secara individual maupun konsolidasi?
sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Bank wajib melakukan penilaian sendiri tingkat kesehatan bank dengan pendekatan risk-based dan bank rating atau biasa juga disebut dengan RBBR. Penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dilakukan secara individual maupun konsolidasi. Penilaian tingkat kesehatan bank secara individual untuk bank umum syariah mencakup penilaian terhadap faktor-faktor. Yang pertama, profil risiko, yang kedua, good corporate governance, yang ketiga, rentabilitas, dan yang keempat, permodalan. Sedangkan untuk unit usaha syariah hanya mencakup faktor profil risiko. Penilaian faktor profil risiko di dalamnya terdapat yang pertama, penilaian risiko inherent, yang mana juga terbagi menjadi yang pertama risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan yang terakhir risiko investasi. Selanjutnya ada penilaian kualitas penerapan manajemen risiko, yang terbagi lagi menjadi yang pertama tata kelola risiko, yang kedua kerangka manajemen risiko, yang ketiga proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia dan kecukupan sistem informasi manajemen, dan yang keempat kecukupan sistem pengadilan risiko dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu penetapan peringkat risiko dan yang terakhir penetapan peringkat faktor profil risiko. B. Penilaian faktor Good Corporate Governance atau GCG. Penilaian faktor Good Corporate Governance bagi bank umum syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 prinsip Good Corporate Governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Selanjutnya nomor 3, yaitu jelaskan hubungan analisis risiko dengan pengawasan bank syariah. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menghasilkan satu set rekomendasi jika penerapannya dilakukan dengan benar. Hasilnya akan aman, sehat, dan berfungsi dengan benar perantara keuangannya. Sebuah tinjauan analisis biasanya terdiri dari review kondisi keuangan dan isu-isu spesifik yang berhubungan dengan risiko eksposur dan manajemen risiko. Risiko yang melekat dalam perbankan harus dikenali, dipantau, dan dikendalikan. Beberapa risiko keuangan dikendalikan ketika regulator menetapkan pedoman kehati-hatian untuk jenis tertentu dari pemaparan. Efektivitas manajemen bank pada risiko finansial, pemantauan risiko eksposur, dan sesuai dengan pedoman kehati-hatian pengawasan bank membentuk tulang punggung dari proses pengawasan baik tidak maupun di tempat. Proses pengawasan bank, semua sistem perbankan setidaknya memiliki satu regulator dan satu otoritas pengawas atau supervisory authorities, tetapi tempat, struktur, dan kekuatan penegakan dan tanggung jawab spesifik dari setiap otoritas berbeda-beda. Di kebanyakan negara, regulator dan pengawasan untuk sektor perbankan dipegang oleh bank sentral. Tetapi tren sekarang adalah mengumpulkan segala pengawasan keuangan dalam etnis yang berbeda dari bank sentral. Tanggung jawab pengawasan bank biasanya meliputi yang pertama, penerbitan dan penarikan lisensi perbankan pada eksklusif basis. Yang kedua, penerbitan dan penegakan kebijakan dan standar. Yang ketiga, otoritas untuk menulis perintah dan mendapatkan laporan periodik. Dan yang keempat, pengurangan denda dan penalti dan inisiasi dari akses darurat termasuk perintah cash dan desit, penghapusan manajemen dan perintah suspensi, dan imposisi unsur fitoris.
Dan yang terakhir, penutupan dan likuidasi bank-bank. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.